Selamat datang di channel bergengsi Kalamuhum TV. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan tayangan menarik lainnya. Kali ini kami akan menyajikan kisah menarik antara Imam Hambali, putrinya, dan Imam Syafi'i. Putri Imam Ahmad kepo pada kehebatan Imam Syafi'i. Memetik puspa hikmah dari sang idola. Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Selaku murid, Imam Ahmad tentu sangat mengenal betul tentang kepribadian dan kapasitas keilmuan serta kedalaman spiritualitas sang guru. Tak ayal, memantik Imam Ahmad untuk bercerita kepada putri tercintanya tentang keistimewaan sang guru. Bertutur orang hebat di hadapan orang tersayang bukan sekadar pemanis bahasa, namun menaburkan benih-benih puspa hikmah ke lubuk hati yang paling dalam sang putri sehingga mereka optimisme untuk menapaki jejak-jejak sang idola. Sang putri tentu dibuat penasaran atau kepo oleh pitutur sang ayah. Seperti apakah sosok Imam Syafi'i yang sebenarnya? Berikut ini kisah menarik dijabarkan oleh Abdul Aziz As-Shinawi dalam bukunya, Biografi Imam Syafi'i tentang Imam Syafi'i dalam pandangan Imam Ahmad dan dalam penilaian sepintas putri Imam Ahmad. Pada suatu hari, Imam Syafi'i pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Setelah keduanya makan malam bersama, Imam Syafi'i langsung menuju kamar yang disediakan oleh Imam Ahmad. Pada pagi harinya, putri Imam Ahmad berkata kepadanya dengan rada sinis, "Wahai ayah, itukah Imam Syafi'i yang pernah engkau ceritakan kepadaku?" Imam Ahmad menjawab, "Benar wahai putriku." Putrinya menyusuli perkataan lagi kepada beliau, "Aku telah mendapati 3 hal darinya." Imam Ahmad penasaran, "Apa itu?" Putrinya menjawab, "Sesungguhnya orang itu, ketika disuguhi makanan, ia makan banyak. Dan, ketika ia masuk ke dalam kamar, ia tidak melaksanakan sholat malam serta ketika ia bangun pada waktu subuh, ia melaksanakan sholat subuh tanpa berwudu." Kemudian Imam Ahmad menyampaikan kritikan putrinya itu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meresponnya dengan tersenyum sembari berkata, "Wahai Abu Abdillah, aku makan banyak itu karena aku sungguh mengetahui bahwa makanan Anda berasal dari sumber yang halal dan Anda seorang pemurah. Makanan dari seorang pemurah menjadi obat, sedangkan dari orang bakhil adalah penyakit. Aku makan bukan untuk mengenyangkan perut, tapi untuk berobat dengan makanan Anda. Adapun masalah aku tidak melaksanakan sholat malam, hal itu dikarenakan ketika aku merebahkan kepalaku di atas tempat tidur, aku melihat seakan-akan di depanku terpampang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan setelah itu Allah membukakan untukku 72 persoalan tentang fikih yang dengannya aku ingin menebarkan manfaat kepada kaum muslimin, sehingga tidak tersisa lagi waktu untuk melaksanakan sholat malam. Sedangkan masalah aku sholat subuh dengan kalian tanpa wudhu, demi Allah, sepanjang malam tadi, kedua mataku tidak tidur, sehingga aku tidak perlu lagi memperbarui wudhuku. Sepanjang malam tadi aku terjaga, sehingga aku sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya." Setelah itu, Imam Syafi'i bersenandung, "Aku mencintai orang-orang saleh, namun aku tidak termasuk dari mereka. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan mencintai mereka. Dan aku membenci siapa saja yang barang dagangannya kemaksiatan, meskipun barang daganganku sama dengan barang dagangannya." Imam Ahmad membalas lantunan itu dengan ucapan, "Anda mencintai orang-orang saleh, dan Anda termasuk dari mereka. Dan, dari Anda mereka akan mendapatkan syafaat. Anda juga membenci orang yang barang dagangannya kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menjaga Anda dari sejelek-jelek barang dagangan." Dari kisah ini dapat dituai beberapa hikmah. Di antaranya, terjalinnya komunikasi yang harmonis antara tuan rumah dan tamu hingga tidak terjadi kesalahpahaman. Putri Imam Ahmad yang kapasitasnya ibarat sumbu pendek pantas komplain pada ayahnya karena menjumpai fakta tidak sesuai dengan harapan. Imam Ahmad sebagai penyambung lidah putrinya membuat putrinya mendapat pencerahan dari Imam Syafi'i. Orang mengkritik orang lain ada kalanya karena si pengkritik lebih mapan pengetahuannya, demikian pula sebaliknya, karena kedangkalan kapasitas pengetahuannya. Ibarat cerita kelelawar yang menyatakan bahwa matahari itu tidak ada. Apa yang dikatakan kelelawar menunjukkan keterbatasan ruang kehidupannya karena ia hanya bisa terbang lepas pada malam hari, sementara siang hari bersembunyi di gua-gua sehingga pantas bila ia mengatakan bahwa matahari tidak ada. Orang yang punya kapasitas lebih mapan tidak bijak mengurung diri dengan membiarkan orang lain kebingungan, semestinya ia lantang menyuarakan kebenaran sehingga apa yang hak terlihat hak dan yang batil terlihat batil. Imam Syafi'i tidak sungkan-sungkan menjelaskan kegelisahan putri Imam Ahmad, sehingga ia terperangah puas tentang diri Imam Syafi'i yang menyimpan kebenaran sangat berharga.
Dari apa yang dipaparkan Imam Syafi'i yang secara sepintas tadinya kurang sreg pada putri Imam Ahmad, kita juga menjadi tahu tentang 3 hal itu. Pertama, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang dermawan akan berkah, menjadi obat bagi penerimanya, dan sebaliknya, dari seorang yang pelit, ibaratnya mengkonsumsi penyakit. Pandangan semacam itu tentu hanya bisa dilihat oleh seseorang yang memiliki penglihatan mata batin, sebagaimana Imam Syafi'i. Dalam kehidupan sosial, seyogianya kita senantiasa berbaik sangka kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, namun kita juga punya penilaian secara batin tentang dermawan pelitnya seseorang, tentang ikhlas tidaknya si pemberi sehingga mana yang berfungsi sebagai obat atau tidak kita bisa menilai dan merasakannya. Kedua, ilmu yang diperoleh Imam Syafi'i ada kalanya luar biasa, yaitu berbentuk paketan inspirasi yang dalam istilah santri disebut ilmu laduni. Paket ilmu laduni tak sembarang ditransfer pada setiap orang, tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan sinyal karomah luar biasa. Bagi kita, dalam memperoleh suatu ilmu yang tidak begitu saja berbentuk paket khusus seperti halnya Imam Syafi'i, maka kita harus menempuh jalan konvensional, yaitu belajar dengan tekun dengan mengerahkan segala potensi yang diberikan Allah. Selanjutnya, ibadah malam tidak paten hanya sholat malam saja yang unggul, tapi juga cakupannya luas, termasuk menyusun konsep bangunan keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat. Ketiga, dalam beberapa konsep belajar yang diajarkan oleh ulama klasik, pencari ilmu dianjurkan untuk tirakat dengan sahrul layali, begadang munajat mutalaah. Imam Syafi'i melakukan hal itu hingga mata beliau tidak terpejam sepanjang malam. Jadi, di balik kehebatan Imam Syafi'i itu pada hakikat ditempuh dengan upaya yang luar biasa pula, bukan malas-malasan apalagi hanya berleha-leha. Tak ada ceritanya orang yang hanya bermalas-malasan dan berleha-leha bisa memperoleh paket karomah dan berpengaruh pada publik luas. Di samping itu, sebagai ulama fikih, beliau menjelaskan tentang status wudunya. Dalam senandung syairnya, Imam Syafi'i menunjukkan sikap ketawaduannya yang memancarkan idealismenya dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Begitulah sikap orang alim yang sebenarnya. Sehingga tak berlebihan bila Imam Ahmad memberikan penilaian balik berupa sebuah pengakuan tentang kesempurnaan Imam Syafi'i dalam syair balasannya.